Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih sehat walafiat, masih diberikan umur yang panjang, rezeki, dan tentunya yang paling penting memang kesehatan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Selamat datang peserta didik SMPN 119. Kalian adalah calon dari peserta didik SMPN 119, dan insya Allah kalian semua pasti bisa ya dalam masa MPLS ini. Kegiatan ini memang biasa dilakukan secara tatap muka, namun dalam keadaan situasi COVID ini, di mana kita masing-masing menjaga kesehatan agar terhindar terinfeksi dari virus COVID-19. Kalian masa MPLS ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian mendapatkan berbagai macam ilmu ataupun bidang pelajaran. Khususnya saya dalam hal ini mempersembahkan materi yang berhubungan dengan tata krama. Ya. Kembali saya kenalkan diri. Nama saya Mohdi Fastiano, yaitu sebagai guru BK. Salah satunya saya, dua yang lainnya adalah Ibu Enda Sriwarni dan Ibu Lisa sebagai guru BK. Bagaimana perasaan kalian diterima di SMPN 119? Pasti senang dan bahagia ya. Patut kalian syukuri, karena tahun ini sangat-sangat berbeda. Banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan rezeki untuk masuk di sekolah negeri. Kalian harus syukuri itu. Beratus-ratus anak ikut seleksi, namun masih banyak yang belum menemukan rezekinya, belum memperoleh rezekinya untuk duduk di sekolah negeri, khususnya di SMP 119. Wajiblah kalian syukuri hal tersebut. Syukur alhamdulillah. Baik. Tata krama. Tata krama sering kalian dengar, atau memang mungkin belum pernah mendengar. Saya rasa sudah kalian ya, anak-anak, kalian ini cerdas, kalian ini pintar, masih teringat tentang tata krama. Apa sih tata krama? Tata krama itu adalah adab kita atau perilaku kita dalam ikatan suatu lingkungan tertentu ya, yang kita sepakati dari diri maupun keluarga serta masyarakat. Jadi di SMP 119 ini kami memberikan
suatu bentuk pendidikan, juga penerapan yang berhubungan dengan akhlak mulia. Di SMP 119 atau sekolah negeri lain atau sekolah yang lainnya pun juga yang swasta juga mengadakan MPLS. Tujuannya apa? Bukan hanya untuk pengembangan pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Ya, ini nilai-nilai akademik. Namun kalian juga harus mengerti apa itu adab. Jadi ada sisi pengembangan moral. Salah satunya adalah tata krama. Yang tadi kita sudah bahas sedikit, adab. Berbagai macam adab yang kalian sudah jalani, sudah kalian lakukan sehari-hari, dari kalian TK, SD, kelas 1 dan seterusnya sampai kelas 6, sampai sekarang kalian masuk ke lingkungan sekolah menengah pertama ini. Ingat, pengetahuan tanpa moral itu sama juga bagaikan kaki bertumpu satu. Jadi kita menerapkan kepada anak-anak supaya kalian memiliki keseimbangan dua kaki. Pembentukan karakter di sini yaitu membangun anak-anak peserta didik menjadi anak yang berkarakter, yang memiliki mental yang positif. Itu pasti. Dan kalian semuanya pasti bisa. Jangan hanya akademik saja, tapi moral pun harus kita tingkatkan. Baik, kita kembali ke topik. Adab. Saya tidak panjang lebar. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Yes. Semoga kalian bisa menyimak. Ya. Bagaimana yang harus kita lakukan dengan adab? Ada adab sopan santun, ada adab berkelakuan, ada adab berhubungan dengan kedisiplinan, ada adab berbicara, juga ada adab malu. Semuanya kalian sudah menjalani hal tersebut. Sudah. Hanya sadar tapi tidak tahu kalau itu tata krama. Bersopan santun. Andai kata kalian melewati seseorang yang lebih tua, apa yang harus kalian lakukan? Ucapkan kata permisi. Benar? Pasti benar. Kalian sudah lakukan itu? Pasti sudah. Dengan menundukkan badan kita, itu pun juga sudah mengatakan, kita katakan adalah itu sopan santun. Berdisiplin. Nah, kalian masuk di SMP 119 ini harus punya kedisiplinan. Disiplin yang seperti apa? Kami meminta kalian yaitu tepat waktu, belajar tepat waktu, menunaikan tugas-tugas tepat waktu. Tugas apa yang dimaksud? Tugas menyelesaikan soal-soal PR dan datang ke sekolah. Kita masuk lagi berkelakuan. Berkelakuan seperti apa? Yang biasa-biasa atau yang jingkrak-jingkrak? Tidak bisa diam, liar. Kalian bisa jawab itu. Berkelakuan yang baik adalah yang tenang, tidak berlebihan. Ya.
tidak melampaui batas. Benar? Iya. Pasti pun kalian sudah mengerti. Lalu juga berkelakuannya seperti apa? Salah satunya berbicara. Adab berbicara di sini sangatlah penting. Jika kalian berbicara dengan orang tua, menggunakan nada seperti apa? Lemah lembut, sedang, atau nadanya tinggi sekali? Pasti kita gunakan nada yang rendah. Satu. Yang kedua, dalam adab berbicara pun juga kalian jangan memotong pembicaraan orang lain. Itu pun juga menangkap terkesan tidak sopan. Seseorang sedang bicara, belum selesai, kalian sudah memotong. Ya, itu pertanda ada kesan tidak sopan. Mengerti ya kalian? Lalu juga mungkin kalian bisa berbicara dengan baik-baik kepada saudara, bahkan ke adik pun juga harus berbicara dengan baik, dengan sopan. Kita masuk ke adab malu. Selanjutnya, kalian sering mendengar jangan malu-maluin, ya, jangan malu-malu, ya. Yang jelas di sini kami membina kepada kalian, mendidik kalian jadi orang yang punya rasa malu. Banyak terkadang siswa ataupun anak-anak dalam keseharian dibawa ke sekolah, sesuatu yang sudah terbiasa dibawa ke sekolah. Contoh, duduk pada saat proses belajar kalian dengan mengangkat kaki di atas bangku. Kalau mungkin kalian punya rasa malu, oh jelas kalian tidak akan lakukan itu. Rasa malu yang lain juga adalah, yaitu malu untuk mencontek. Malu. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan curang. Jangan kau lakukan itu. Ya, jangan kalian lakukan itu. Malu. Supaya tidak mencontek, belajar. Pasti bisa. Malu yang lain adalah membuang sampah sembarangan. Karena kebiasaan dari kecil, tanpa disadari, sehabis makan permen, roti, plastiknya itu langsung dibuang di jalan. Malulah kita sebagai bangsa yang bermartabat membuang sampah sembarangan. Ya, karena kalian sudah tahu anjuran tersebut sudah ada dalam agama. Kebersihan sebagian daripada iman. Baik ya. Yang selanjutnya adalah datang terlambat. Datang terlambat juga kalian malu. Karena setiap hari pasti kalian bertemu dengan guru piket. Malulah kalian. Ya, jadi saya harapkan kalian memiliki rasa adab malu. Ya. Mungkin perkataan saya ataupun ucapan saya, kalimat saya belum begitu jelas, mohon dimaklumi. Karena keadaan situasi pandemi ini, kita harus
virtual melalui online. Baik ya, saya juga tidak banyak lagi ya. Ruang BK di mana? Ruang BK ada di lantai 2. Ada di lantai 2. Ya, kalian bisa datang ke ruang BK mengadu, curhat, ataupun menangis pun juga boleh. Itulah gunanya bimbingan konseling. Lalu kalian bisa bertanya atau memang berbagi cerita kepada guru BK, kepada kami. Saya, Pak Modi, Ibu Enda, dan Bu Lisa. Atau juga bisa kalian curhat hati kamu kepada wali kelasmu jika memang tidak bisa ditahan rasa tersebut. Kami adalah orang tua. Kami adalah orang tua kalian. Ya, kami sayang kalian. Ya, kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Hebat. Bisa masuk SMP 119 negeri ini. Ya. Bagaimana hari ini? Saya rasa cukup. Semoga hal materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Banyak kekurangan dari saya, mohon dimaklumi karena memang situasi harus virtual seperti ini. Kurang lebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai ketemu kembali.